Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Inovasi Pendidikan Matematika, kelas C, semester 6, Tadris Matematika, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang beranggotakan Fatihatul Azizah, Nova Wahyuni, dan Winda Ratnaningsih. Dalam video ini, kita akan membahas materi mengenai strategi inovasi pendidikan. Ada 3 pembahasan utama yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu sumber inovasi pendidikan, yang kedua pengertian strategi inovasi pendidikan, dan yang ketiga yaitu strategi inovasi pendidikan. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu sumber inovasi pendidikan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Fatihatul Azizah. Sebenarnya dari mana sih inovasi itu dimulai? Nah, mungkin pertanyaan itu juga terlintas dalam pikiran teman-teman. Seseorang dapat beranggapan bahwa inovasi dimulai melalui berbagai jaringan sosial dan nilai-nilai kelompok referensi sosial yang mengembangkan inovasi dengan beberapa kondisi khusus. Nah, hal ini terutama dimulai dari kondisi kreatif yang terjadi pada organisasi-organisasi bisnis, sehingga penemuan berbagai produk ekonomi menjadi lebih dapat diterima daripada penemuan bentuk-bentuk sosial. Kemudian, penemuan tersebut sekurang-kurangnya bergantung pada struktur organisasional. Itu menurut Thomson pada tahun 1969. Nah, di sini terdapat beberapa kondisi ideal sebagai pembangkit inovatif, diantaranya yaitu jaminan dan kebebasan psikologis. Maksudnya, seorang inovator terlihat hidup dalam suatu lingkungan yang mendukung. Antara lain, dapat bekerja dengan kecepatan dan arahan. Sebagai suatu contoh, pada saat dana proyek dari luar tidak diperoleh, proyek itu didukung oleh dana tambahan. Selanjutnya, ada keberagaman input pada organisasi. Maksudnya yaitu di dalamnya terdiri atas para ahli profesional yang kompeten dan fasilitas komputer dengan personil yang tidak saling berhubungan. Yang ketiga yaitu komitmen internal pada pencarian akan berbagai solusi. Maksudnya, seluruh tujuan ilmu pengetahuan adalah menerapkan teknologi pada solusi persoalan-persoalan praktis. Yang keempat yaitu sejumlah struktur guna membantu menetapkan permasalahan. Maksudnya, sejumlah permasalahan diuraikan dari awal untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada sejumlah persaingan lunak. Maksudnya, pada pelibatan berbagai disiplin ilmu, para ahli berasal dari disiplin ilmu yang berbeda. Persoalan yang dihadapi adalah sebuah persoalan yang kompleks dan benar-benar nyata. Satu pihak ditujukan untuk meningkatkan kedudukan profesional peserta dalam disiplin ilmu, sedangkan pihak yang lainnya adalah berhasil merancang solusi bagi pemecahan persoalan. Sebagian organisasi-organisasi lain mengungkapkan kondisi-kondisi inovatif. Maksud inovatif di sini yaitu cara kita menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pendidikan melalui cara-cara berkenaan dengan prediktabilitas atau bisa diprediksi. Kemudian reliabilitas, maksudnya dapat diandalkan. Kemudian akuntabilitas atau dapat dipertanggungjawabkan, dan kontrol atau dapat dikendalikan. Nah, kondisi ini mengakibatkan konflik, sehingga membangkitkan banyak persoalan dan ketidakpuasan yang berimplikasi pada keberagaman penyebaran kekuasaan yang sah. Selanjutnya yaitu
ideologi produksi atau hasil pemikiran, yang menetapkan bahwa kepentingan manajemen berada dalam pengontrolan atau pengawasan semua sikap atau kebijakan organisasional. Nah, manajemen ini sangat diperlukan dalam suatu organisasi sebagai suatu pengawasan. Organisasi dievaluasi dalam kaitannya dengan cara bagaimana organisasi tersebut memaksimalkan tujuan-tujuan formal. Semua aktivitas harus terprogram. Produksi dan inovasi merupakan konsep yang berbeda. Bagi mereka itu memandang lingkungan sebagai sesuatu yang tak pasti. Pengembangan pengetahuan baru sangatlah penting. Fleksibilitas, keberagaman, berbagai pendekatan, bahkan penjiplakan menjadi tepat dan pantas. Kebebasan untuk mengeksploitasi ketidakpastian adalah sebuah strategi. Dan sikap terprogram menghalangi eksploitasi semacam itu. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa inovasi itu memiliki sifat ketidakpastian. Nah, dari situlah kemudian diadakannya sebuah strategi. Nah, belakangan ini beberapa universitas dan lembaga lainnya memiliki sumber-sumber kekenduran daya cipta. Untuk memprogram aktivitas ke arah tujuan yang menjadi target sasaran, suatu lembaga perlu menanamkan tanggung jawab pada si penemu dengan mengalihkan eksploitasi menjadi tradisi. Nah, eksploitasi itu apa sih? Eksploitasi itu pendayagunaan atau pemanfaatan. Menjadi tradisi itu adat kebiasaan yang turun-menurun dan dianggap baik. Namun, pada faktanya, bidang yang paling banyak dikembangkan disebut ilmu pengetahuan, yang mengabaikan kompleksitas realita yang cukup panjang untuk menghasilkan model-model abstrak. Unit yang paling inovatif bukanlah unit dengan banyak ahli yang sama, yang semuanya mengeksploitasi paradigma ilmu pengetahuan yang sama. Tetapi, lebih daripada itu, diperlukan interaksi antar sesama orang, sama pandangan dalam pengabstraksian lainnya. Realitas kekompleksan sebagai hasil konflik ide-ide dan persepsi baru. Para peneliti dengan peneliti, para praktisi dengan praktisi, menguatkan paradigma secara sederhana dalam kehidupan masing-masing. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, masih berlanjut dengan sumber inovasi pendidikan. Menurut Drucker, pada tahun 1993 dikutip oleh Sudawardani pada tahun 2002, sumber terjadinya inovasi yaitu ada 9 hal. Yang pertama, ada kondisi yang tidak diharapkan atau the unexpected. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah pembaruan cenderung didasarkan pada hasil perencanaan manusia itu sendiri. Dengan munculnya kondisi yang tidak diharapkan manusia, seperti mutu layanan pendidikan di sekolah yang sangat rendah, pengelolaan dan pendidikan yang tidak efisien, proses promosi guru yang tidak berjalan sesuai harapan. Hal ini terjadi karena pengelolaan administrasi tidak berjalan secara profesional. Kondisi yang tidak sesuai harapan tersebut dapat mendorong untuk berpikir inovatif agar sistem aplikasinya lebih baik. Yang kedua adalah munculnya ketidakwajaran atau the incongruity. Maksudnya adalah ketidakwajaran dapat muncul selama proses pendidikan, baik di sekolah ataupun pada hasil yang dicapai. Seperti rumitnya sebuah prosedur administrasi di sekolah, sehingga ketidakwajaran tersebut dapat melahirkan inovasi baru. Misalnya, dengan menyederhanakan prosedur, menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk berbagai keperluan sekolah, munculnya hal-hal yang negatif tersebut dapat menstimulus atau merangsang seseorang untuk membuat keputusan inovatif dalam pendidikan. Yang ketiga, adanya ketidaksesuaian antara pendidikan formal dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, perubahan jenis tenaga yang diperlukan pasar tenaga kerja, misalnya, merupakan sumber inspirasi bagi sekolah untuk membuat suatu keputusan inovasi dalam lembaga sekolah. Pada saat ini, ada ketidaksesuaian antara keahlian yang dipersiapkan di dunia pendidikan dengan dunia kerja, sehingga menjadi tantangan besar bagi lembaga pendidikan adalah kemampuannya
dalam menyediakan kebutuhan tenaga kerja bagi dunia usaha, sehingga masyarakat itu pasti menuntut adanya lembaga pendidikan yang benar-benar mampu diandalkan untuk melahirkan generasi yang siap bekerja dengan pembekalan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Nah, yang selanjutnya adalah kemajuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa semakin bertambahnya zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangatlah cepat dan menjadi bagian dari kehidupan manusia yang sangat integral dan tidak bisa dipisahkan, sehingga kemajuan tersebut mempengaruhi seluruh kehidupan manusia di segala aspek, baik di bidang sosial, ekonomi, politik, pendidikan, maupun di dalam kebudayaan. Nah, pendidikan juga merupakan satu segmen kehidupan manusia yang sangat dinamis untuk memperoleh perubahan, karena pendidikan merupakan bagian yang sangat integral dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan selalu berpengaruh dalam dunia pendidikan. Dengan demikian, guru dituntut untuk terampil kreatif dan aktif sesuai dengan tuntutan yang diinginkan oleh masyarakat luas. Yang kelima adalah tuntutan sosial dan budaya. Nah, seperti poin keempat, sama halnya dengan poin yang keempat ya teman-teman, bertambahnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang memadai merupakan hak dari masyarakat itu sendiri, karena dengan pendidikan yang baik pasti akan memperoleh jaminan hidup yang lebih baik. Dengan berkembangnya tuntutan zamannya sekarang, pasti ilmu pengetahuan akan mempengaruhi perkembangan kebutuhan manusia dan juga perkembangan budaya. Tuntutan sosial kekinian menjadi keniscayaan yang harus diperhatikan dan difasilitasi. Dunia pendidikan juga harus mampu mengatasi semua tuntutan tersebut. Maka dari itu, dunia pendidikan harus memiliki relevansi yang baik dengan dunia kerja agar output lembaga pendidikan dapat menjawab tuntutan sosial. Yang keenam adalah kebutuhan akan pendidikan yang lebih baik. Nah, seperti yang kita ketahui, banyak sekali masyarakat yang mendambakan pendidikan yang lebih baik. Namun di sisi lain, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik sangat terbatas. Dengan kondisi demikian, muncullah kompetisi atau persaingan yang sangat ketat di institusi pendidikan. Banyak lembaga pendidikan juga yang ditawarkan pada masa kini yang membuat masyarakat semakin selektif untuk memilih lembaga pendidikan yang sesuai dengan ideologi maupun nilai kehidupan yang dianut. Oleh karena itu, upaya inovasi dalam pendidikan sangat erat kaitannya dengan tantangan dan persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan dewasa ini. Salah satunya adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, hal tersebut dapat menjadi bagian yang mempengaruhi aspirasi masyarakat untuk berinovasi. Yang ketujuh adalah kondisi demografis. Kondisi demografis merupakan kondisi yang tidak dielakkan lagi, karena ketika kita berada pada lingkungan pedesaan, otomatis akan berbeda dengan lingkungan yang ada di kota. Oleh karena itu, kondisi demografis itu berpengaruh terhadap perilaku individu dalam suatu lembaga pendidikan. Kondisi demografis juga memberikan efek terhadap perilaku individu dalam suatu sekolah dan perilaku peserta didik dalam secara keseluruhan. Nah, kondisi demografis itu harus kita pahami dan sangat diperlukan, terutama untuk membuat rumusan baru dalam rangka menanggulangi serba keterbatasan. Berdasarkan kondisi demografis ini, seyogianya seorang guru tidak boleh pasrah dengan keadaan, misalnya keterbatasan alat bantu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik. Nah, seorang guru itu harus memiliki inovasi atau ide-ide, memunculkan ide atau kreasi terbarunya untuk bisa menanggulangi hal tersebut, mengupayakan beberapa hal seperti kita membuat suatu alat peraga untuk menunjang proses pembelajaran di kelas. Yang kedelapan adalah pengetahuan baru atau new knowledge. Para guru dan staf lainnya dalam suatu lembaga pendidikan dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber bacaan, forum-forum ilmiah, lokakarya, pendaftaran, pelatihan,
internet, dan sebagainya. Pengetahuan baru ini juga dapat diperoleh melalui eksperimen yang berskala kecil atau yang sering disebut itu yang trennya ya. Yang trennya itu adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan sendiri, kelompok, atau penerapan eksperimen para ahli. Yang selanjutnya adalah perubahan persepsi, suasana, dan makna. Inovasi yang bersumber pada perubahan persepsi, suasana, dan makna pada umumnya disebabkan oleh penerimaan dan penafsiran individu atas informasi yang diterimanya dari lingkungan. Informasi ini dapat diperoleh melalui media massa seperti surat kabar, televisi, radio, majalah, internet, dan juga dapat diperoleh berdasarkan pengalaman lapangan seperti karya wisata. Nah, bila disimpulkan, dikaji lebih dalam bahwa sumber-sumber inovasi tersebut dapat muncul dari beberapa aspek nih teman-teman. Yang pertama ada aspek kondisi atau situasi yang mendorong untuk melakukan inovasi. Maksudnya adalah kondisi atau situasi itu mampu memberikan desakan agar terjadinya inovasi. Semakin masyarakat itu terdesak, maka akan semakin terstimulus atau terangsang untuk melakukan suatu perubahan atau inovasi-inovasi baru. Yang kedua adalah aspek individu yang menginginkan suatu perubahan dari hal-hal yang konvensional menuju ke arah yang lebih inovatif. Nah, pasti nih teman-teman, secara individu itu pasti memiliki keinginan untuk melakukan perubahan karena mungkin individu tersebut mengalami kejenuhan dalam suatu kondisi tertentu atau suatu individu itu ingin keluar dari zona konvensional tersebut. Pastilah kalau kita berbicara tentang inovasi, setiap individu itu pasti ada untuk berupaya agar berinovasi untuk hijrah, kalau dalam Islam ya, hijrah untuk lebih baik lagi. Yang ketiga ada aspek tuntutan sistem dalam struktur kelembagaan sehingga harus berinovasi. Nah, struktur kelembagaan ini dapat mendorong agar sebuah inovasi diciptakan. Misalnya nih teman-teman, kondisi yang susah untuk mengakses dan menginput nilai sekolah, sehingga dibuatlah jaringan terbuka untuk mudah diakses oleh siswa dan orang tua, sehingga mempermudah guru dalam melakukan input nilai. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan terkait dengan pengertian strategi inovasi pendidikan ya teman-teman. Pengertian strategi inovasi pendidikan. Strategi itu sendiri adalah perencanaan yang berisi tentang serangkaian kegiatan yang didesain untuk menciptakan tujuan pendidikan tertentu. Jadi strategi itu kayak cara-cara plan kayak gitulah. Ya, yang selanjutnya adalah inovasi. Inovasi adalah pembaruan dalam ide, gagasan, dan produk barang dalam kehidupan manusia untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Jadi inovasi itu pembaruan, kayak kita mau jadi tadinya biasa aja, jadi mau yang menampilkan yang terbaik kayak luar biasa kayak gitu. Dari yang lama menjadi baru. Nah, itu adalah inovasi atau pembaruan. Selanjutnya adalah pendidikan. Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, pendidikan itu merupakan wadah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, baik secara apapun. Kalau kita berpendidikannya tinggi, pasti kelangsungan hidup kita pun akan lebih terjamin. Karena dengan semakin bertambahnya ilmu, semakin Allah angkat derajatnya, maka semakin baik kita di mata Allah dan di mata manusia. Semakin akan lebih dipandangnya baik gitu. Kalau kita memiliki ilmu walaupun beberapa tingkatan saja, maka Allah bakalan kasih derajat yang lebih baik. Makanya pendidikan itu sangat penting, dan pendidikan itu tidak mengenal batas usia, jadi long life education. Yang selanjutnya yaitu strategi inovasi pendidikan. Strategi inovasi pendidikan adalah rancangan-rancangan perencanaan dalam pembaruan pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan maksimal. Nah, menurut Syafaruddin pada tahun 2015 mendefinisikan strategi
sebagai suatu tahap-tahap dalam kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan inovasi pendidikan. Nah, pola strategi yang biasa digunakan adalah desain, kesadaran dan perhatian, evaluasi, dan percobaan. Nah, maksudnya apa sih? Desain itu baik berupa hasil invensi maupun discovery. Penyebaran harus berdasarkan penelitian dan pengembangan research and development. Desain inovasi pendidikan yang tidak didasarkan atas hasil research dan development akan cenderung mengalami kegagalan dalam implementasinya. Nah, maksud dari kesadaran dan perhatian adalah sasaran perhatian itu sasaran inovasi pada anggota target sistem perlu memiliki perhatian dan kesadaran akan pentingnya inovasi dan mencari berbagai informasi yang dibutuhkan untuk itu. Dalam hal ini, para inovator agen perlu memunculkan dan membangkitkan kesadaran pada diri sasaran atau anggota target sistem bahwa inovasi yang dirancang dan akan dilaksanakan itu sangat mereka butuhkan untuk mengantarkan mereka pada kondisi atau keadaan yang lebih baik. Selanjutnya, maksud dari evaluasi adalah para sasaran inovasi harus diberi peluang dan kesempatan yang sangat luas untuk memberikan penilaian tentang inovasi dan memberikan pandangannya, baik pro maupun kontra, tentang kemampuan inovasi tersebut dalam mencapai tujuan-tujuan sistem sesuai dengan kondisi upaya yang telah dilakukan, pembiayaan, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu percobaan atau uji coba. Inovasi yang akan dilaksanakan perlu diuji coba dalam skala kecil untuk membuktikan hasil dan berbagai konsekuensinya. Jika hasil uji coba tersebut positif, maka inovasi dapat diadopsi lengkap dengan berbagai strateginya dalam skala yang lebih luas sesuai dengan tujuan, objek, dan sasaran paket inovasi tersebut. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Winda. Yang ketiga, strategi inovasi pendidikan. Salah satu faktor yang ikut menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial adalah ketepatan penggunaan strategi. Macam-macam strategi inovasi pendidikan, yaitu 1. Strategi fasilitatif. Strategi fasilitatif digunakan untuk memperbaharui bidang pendidikan. Adanya kurikulum baru dengan pendekatan keterampilan proses, misalnya pembaharuan kegiatan belajar mengajar. Dan strategi fasilitatif juga diiringi program yang dapat menumbuhkan perubahan pada klien atau sasaran perubahan akan perlunya perubahan. Yang kedua, strategi pendidikan. Strategi pendidikan dilakukan dengan cara menyampaikan fakta atau menyampaikan informasi untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Dasar pemikirannya adalah manusia akan mampu untuk membedakan fakta serta mengatur tingkah laku apabila fakta tersebut ditunjukkan kepadanya. Yang ketiga, strategi bujukan. Program perubahan sosial dengan menggunakan strategi bujukan, artinya tujuan perubahan sosial dicapai dengan cara membujuk atau merayu agar sasaran perubahan atau guru mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Strategi bujukan juga tepat digunakan apabila 1. Guru atau sasaran perubahan tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial. Yang kedua, guru berada pada tahap evaluasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial. Yang ketiga, guru diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari kegiatan atau program ke kegiatan atau program yang lainnya. Yang keempat, strategi paksaan. Pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi paksaan, artinya dengan cara memaksa guru atau sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan. Hal-hal yang dipaksa merupakan bentuk dari hasil target yang diharapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.